Iza zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi. Kalau hambaku itu mengingat aku berzikir sendirian, aku akan menyebut dia sendirian dalam diri. Kata Allah dalam hadis qudsi. Iza zakarani fi malain. Kalau dia berzikir beramai-ramai. Tengok bunyi hadisnya. Iza zakarani fi malain. Kalau dia berzikir beramai-ramai, zakartuhu fi malain khairum min malaihim. Aku akan menyebut mereka di majlis yang lebih ramai bersama malaikat. Dari hadis ini, dari hadis yang Ambo bacakan tadi, zikir beramai-ramai itu ada apa enggak ada? Kalau enggak ada, lembu buka puasa, enggak tertangkapnya bunyi hadis itu. Hadis yang kedua, ada dalam Musnad Ahmad bin Ambal. Nabi datang melewati sahabat, sahabat sedang berzikir beramai-ramai. Apa kata Nabi? Tadi malaikat baru saja turun dan malaikat berkata, "Qumu maghfuran lakum." Ketika kalian berzikir beramai-ramai dan saat kalian berdiri, maka dosa-dosa kalian tanggal dan lepas. Hadis tentang zikir beramai-ramai. Hadis yang ketiga tentang zikir beramai-ramai. Inna lillahi malaikatan. Ada malaikat-malaikat. Malaikat-malaikat yatufuna 'alal ardh. Malaikat yang berkeliling di atas dunia kok, di atas bumi kok. Begitunya menengok ada majelis zikir, malaikat itu duduk bersama majelis zikir dan memanggil majelis yang lain. Dipanggilnya majelis yang lain dan mereka duduk bersama. Apa kata malaikat? Halummu ila hajatikum. Mari kemari, inilah hajat yang kalian cari. Duduk bersama majelis zikir. Berapa hadis tentang zikir bersama-sama? Disusun oleh Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti tentang zikir jahar. Banyak sekali hadis-hadis tentang zikir jahar. Kenapa tak usah sebutkan semua? Dah ingat. Bacalah kitab zikir jahar yang disusun oleh Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Sahabat Nabi namanya Abdullah bin Abbas. Ditanya, "Hai Abdullah bin Abbas," "Iya." "Apa yang engkau tengok?" Kata Abdullah bin Abbas, "Saya tahu Nabi dan sahabat sudah selesai sembahyang di masjid karena saya mendengar takbir dari luar masjid." Padahal waktu itu belum ada mikrofon. Abdullah bin Abbas di luar masjid. Dia mendengar suara takbir dari dalam masjid. Tidak ada mikrofon. Nah, sekarang mau matikan mikrofon. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang luar dengar apa tidak? Dengar. Begitulah bunyi mereka dulu bertakbir dalam masjid. Sebelum ada mikrofon. Kalau tidak ada zaman Nabi bid'ah. Iko mikrofon kok bid'ah kok. Saya tidak akan pernah muak menjelaskan tentang usolli, menjelaskan tentang zikir bersama, menjelaskan tentang maulid Nabi, menjelaskan tentang nisfu Sya'ban, menjelaskan tentang talqin. Kenapa Ustaz Somad tidak bosan? Karena mereka juga tidak pernah bosan membid'ahkan kita. Ini lama-lama pocah goleh kok. Patah kaki goleh lama-lama. Pagi, potang, siang, malam bid'ah, 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 mempokak telinga awak, bid'ahkan. Amalan nenek moyang awak dianggapnya inyolan Islam. Dan Bapak Ibu yang ada di sekitar Masjid Raudhatul Jannah ini, kalian bertetangga langsung dengan ruangan suko bid'ah-bid'ah. Kalau ambo jauh di Imbo Panjang. Kalian berhadap-hadapan, wah, buka pintu pagi, bid'ah, 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 bid'ah. Nah, kok kalau ndak kue-kue, untung ada Buya Busihat kuenya. Awak doakan Buya panjang umur sehat. Nanti ikut. Orang yang dibid'ah-bid'ahkan itu pertama kali mengamuknya.
La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tadi kalian berzikir di Masjid Rawdatul Jannah? Iya. Itu zikir bersama itu bid'ah. Waktu dibid'ahkan pertama kali ngamuk. Lama-lama inyolong bid'ahkan. 3 prosesnya. Pertama waktu dibid'ahkan uang mengamuk. Yang kedua ragu. Iya apa enggak? Iya apa enggak? Iya apa enggak? Bertanya enggak mau, baca enggak mau, mengaji enggak, pesantren enggak. Sesudah hari ketiga inyo pula bid'ahkan uang. Apa kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani? Awak berzikir itu bergetar dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Untuk mengusir hantu, suster ngesot, jembalang tanah, nyiblorong, mak lampir. Iya Pak Ustadz, tapi ini coba baca ayatnya. Wazkur rabbaka fi nafsika. Berzikirlah dalam hati, jangan kuat-kuat. Nih ayatnya jelas. Berzikir dalam hati, jangan kuat-kuat. Dijawab oleh Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. 3 jawab. Jawab yang pertama, ayat wazkur rabbaka fi nafsika itu ada ayat sebelumnya, jangan dipotong, jangan disunat. Apa ayat sebelumnya? Wa iza quri'al Qur'an. Kalau ada orang baca Quran, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun. Barulah masuk ayat tadi. Wazkur rabbaka fi nafsika. Berzikir dalam hati, jangan kuat-kuat. Kalau ada orang baca Quran. Tadi ada qari baca Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ada orang mesti kuat. La ilaha illallah. Tak boleh, karena ada orang baca Quran. 2, jawaban yang kedua. Zikir kuat-kuat itu tidak boleh di Makkah zaman Nabi. Kenapa tak boleh zikir kuat di Makkah? Takut ditangkap Abu Jahal, Abu Lahab. Di ketitiran ini. Ketitiran ini kalau tidak mengaji kalian serius, nanti kalian keteteran. Menghadapi kelompok kok. Berubah nama jalan tuh, jalan keteteran. Kalau kalian tak mengaji serius. Ambo pesankan di Masjid Iqa setiap seminggu sekali elok, paling tidak sebulan sekali. Datangkan Ustadz Al-Nob Dinar, minta nomornya Ustadz Jamal. Dibahas sodo masalah yang dibid'ah-bid'ahkan doang. Minta Ustadz Al-Nob mengaji ke Iqa seminggu sekali, tidak bisa seminggu sekali, sebulan sekali. Nama kajiannya kajian bid'ah. Dia dijolehkannya sodo. Sebab kalian kalau tidak mengaji di Iqa, habis Masjid Iqa, diambil deh Iqa. Pertama-tamanya pura-pura jadi muazzin dulu. Lama-lama mengintai-intai bila imam tidak datang. Lama-lama diambilnya masjid itu habis. Tidak percaya cakap ambo kok, cubalah. Dalil yang ketiga. Dalil yang pertama, tidak boleh berzikir kuat kalau ada orang baca Quran. Yang kedua, zikir kuat tidak boleh di Makkah zaman itu sebab takut ditangkap Abu Jahal, Abu Lahab. Yang ketiga, tidak boleh zikir kuat. Zikir kuat itu untuk kita umat Nabi Muhammad. Sebab kita masih ada was-was. Mengusir was-was dengan zikir kuat. Cara mengusir was-was, kalau ada was-was, zikir kuat. Tapi Nabi Muhammad tak perlu. Karena Nabi tidak ada lagi was. Kita kalau ada was-was, itu dikuatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dikuatkan itu untuk menghalau was-was. Makanya kalau ada orang was-was kena penyakit godaan setan, was-was, bacakan kue kuat-kuat ke telinganya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Halau hantu setan. Begitu banyak perjuangan kita yang sudah kita lakukan di Ramadan tahun ini. Namun sampailah pada hari ini Ramadan akan meninggalkan kita. Tamu yang agung akan pergi dari kita. Bulan yang istimewa akan pergi dari kita. Maka kita yang terus berjuang
kita yang beribadah akan kembali seperti sempurna. Kemarin salat dilipat gandakan oleh Allah. Di dalam bulan Ramadan, siapa orang yang salat wajib, kana kaman adda 70 faridatan fi ma siwa. Allah lipat gandakan pahalanya sampai 70 kali lipat ketika kita melakukan satu kali salat wajib. Satu kali salat subuh kita 70 kali lipat dibandingkan bulan lain. Salat sunnah kita Allah tingkatkan pahalanya sampai setara dengan ibadah wajib. Wa da'watul mustajabah, doa di bulan Ramadan mustajab. Wa amalul maqbul sadaqatul maqbulah, sedekah yang diterima Allah. Wa amalul mudha'afah, amal semua dilipat gandakan oleh Allah. Istimewa. Allah berikan kemuliaan kita bisa jumpa dengan bulan Ramadan tahun ini. Inilah keinginan terbesar orang-orang sudah meninggal dunia. Lau qila li ahlil kubur tamannau la tamannau yauman min Ramadan. Kalau mereka yang sudah meninggal, sudah masuk ke dalam tanah, sudah hancur dimakan cacing tanah, mereka ingin hidup sehari saja di bulan Ramadan, bisa ibadah seperti kita. Dan tahun ini Ramadan akan meninggalkan kita. Entah tahun depan kita bisa jumpa lagi atau tidak. Tidak ada yang bisa jamin kita. Kita orang yang merindukan ibadah, merindukan pahala, merindukan ampunan Allah, merindukan bebasan dari api nerakanya Allah, merindukan segala kebaikan, maka kita akan menangis ketika ditinggal Ramadan. Karena Allah cucurkan, Allah hamparkan, Allah bentangkan begitu banyak kebaikannya. Surga dibuka Allah, neraka ditutup oleh Allah, wasufidati syayatin, setan Allah belenggu. Kita ibadah lebih mudah, peluangnya banyak, Masya Allah, untuk beramal mudah kita. Tapi terkadang minta maaf, untuk saya dan kita semua, Ramadan kita masih terkalahkan oleh diri kita sendiri. Masih terkalahkan oleh nafsu, masih dikalahkan oleh ngantuk, masih dikalahkan oleh malas, masih dikalahkan oleh lesu, masih dikalahkan oleh lunglai, masih dikalahkan oleh sinetron, masih dikalahkan oleh handphone, masih dikalahkan oleh dunia, sehingga kita melupakan Ramadan yang mulia, sehingga kita masih sibuk dengan urusan kita. Padahal kita tidak tahu, ini Ramadan Allah hadirkan untuk menghapus dosa-dosa kita. Namun kita, di anna Ramadan ay yarmidu dzunub, menghapuskan dosa-dosa bil amali salihah, dengan amal-amal saleh. Maka mereka para ulama menangis, muwadda ya Ramadan, selamat tinggal bulan Ramadan, wadda alaina bil ghufran, jangan kau tinggalkan kami kecuali kami sudah dapat ampunan dari Allah. Maka luar biasa, man bu'dan, siapa orang yang jumpa dengan Ramadan walam yughfar lah ab'adahullah, siapa yang jumpa Ramadan tidak dapat ampunan, tidak ada semangat ibadah, tidak dapat anugerah dari Allah, ab'adahullah, dia lebih jauh dari Allah. Itu doa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diaminkan oleh doa malaikat Jibril, diaminkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita koreksi di akhir Ramadan ini, gimana keadaan kita, gimana ibadah kita, gimana salat kita, gimana baca Quran kita, bagaimana sedekah kita, gimana kebaikan kita, bagaimana hati kita. Masih adakah kebencian dengan orang? Masih adakah iri di hati kita? Masih adakah hasad? Masih adakah dendam? Masih adakah sombong? Masih adakah riya? Masih adakah sum'ah? Ramadan membersihkan semuanya. Tapi kenapa masih tersimpan di hati kita keburukan? Ayo sob, bersihkan. Sebelum berakhir Ramadan ini, bersihkan semuanya. Zohir batin kita bersihkan. Bukan hanya slogan, minta maaf, zohir batin, minta maaf, lahir batin. Tapi kita membersihkan lahir batin kita bersih. Tidak ada, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibir. Orang yang di hati ada kesombongan, walau hanya sebesar biji sawi, maka kita bersihkan semuanya di akhir Ramadan. Maka dalam riwayat, idza kana lail akhir lail, ketika masuk malam terakhir, bakatis samawat wal ard wal malaika, ketika hari-hari terakhir, malam terakhir, maka langit menangis,
Bumi menangis, para malaikat menangis akan ditinggal bulan suci Ramadan. Menangis mereka. Kenapa? Anugerah yang Allah hamparkan begitu banyak. Masya Allah. Ini kesempatan dari Allah. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik dalam hidup kita. Dan kita berharap, ya Allah, jangan kau jadikan Ramadan ini Ramadan terakhir bagi kami, ya Allah. Kita sehat, kita kuat, kita masih muda, rambut masih hitam, masih gagah. Tidak ada yang menjamin kita bisa hidup sampai tahun depan. Jangankan tahun depan, bulan depan tidak ada yang jamin. Pekan depan tidak ada yang menjamin. Sore ini tidak ada yang jamin hidup kita. Idza janna al-lail hal ta'ish ila al-fajr. Masuk waktu malam, tidak ada yang menjamin kita bisa hidup sampai pagi. Maka berjuang habis-habisan kita. Akhir ini puncak perjuangan. Sudah dekat finish. Jangan sampai malah mundur. Jangan sampai malah menghilang. Orang kalau lomba sudah terlihat finish di depan mata akan mengerahkan semuanya. Habis-habisan sampai pada garis finish. Tapi kita kadang, naudzubillah nasallahu salamul afiyah. Kita kadang sudah terlihat garis batas akhirnya, namun justru kita melemah, mengurangi gas, mengurangi kecepatan, bahkan kita cenderung minggir dari lintasan. Maka ayo berjuang sampai akhir. Jangan ikuti nafsu-nafsu, ini tidak ada habis-habisnya. Sampai kita mati baru dia hilang dari dalam diri kita.